Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sangat saya kasihi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tengah Minggu. Ya, kita bersyukur kalau saat ini kita ada dalam kondisi baik-baik saja dan semoga semuanya sehat-sehat. Itulah sebabnya pada hari ini saya ingin menyampaikan renungan tentang kesembuhan. Berbicara tentang kesembuhan, pikiran kita pasti secara otomatis itu fokusnya kepada kesembuhan fisik. Ya, sudah tentu. Ada lagi juga yang kesembuhan ekonomi, ya, macam-macam kesembuhan yang lain. Dan itu tidak keliru. Semua itu tidak ada salahnya. Dan kita selalu berdoa juga untuk semua itu. Dan tidak bisa disangkal bahwa kesembuhan fisik, kesembuhan ekonomi ini juga sangat kita harapkan. Apalagi ketika kita ini benar-benar dalam kondisi yang sakit. Atau mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekarang ini ada yang sedang mengalami sakit itu. Apapun itu sakitnya. Saya juga berdoa ya supaya mujizat kesembuhan itu terjadi pada hari ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kebenaran hari ini mari kita renungkan bersama dalam bacaan kita ya, di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 10 ayat 51 dan selanjutnya. Nah, ada satu kisah tentang kesembuhan ya. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mujizat yang dialami oleh orang buta ini sehingga ia bisa melihat bukan berarti orang buta ini pasti selamat dan kemudian pasti masuk surga. Tentu tidak. Dan juga bukan berarti orang buta ini otomatis sudah menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh hidupnya hanya karena sudah mengalami mujizat. Tidak kan? Nah, kata selamat dalam Injil Markus 10 ayat 51, 52 yang sudah kita baca tadi ya, itu yang lebih tepatnya adalah imanmu telah menyembuhkan engkau. Wah, kalau saya lihat dalam bahasa Jawa ini, pangandelmu wis mitulungi kowe. Jadi imanmu itu sudah menolong kamu. Dalam terjemahan lama, imanmu itu sudah memulihkan engkau. Ya. Kemudian ini lebih tepat lagi dalam terjemahan firman Allah yang hidup begini. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi bukan selamat dan masuk surga. Bukan. Sebab apa? Keselamatan itu bukan hanya karena pengalaman seseorang yang telah mengalami mujizat. Bukan. Firman Tuhan itu mengatakan bahwa setiap kita itu dibenarkan karena iman. Dan iman itu adalah masih akan melalui perjalanan panjang. Jadi tidak berhenti pada mengalami mujizat, tidak. Kenapa? Karena iman itu masih harus dibuktikan. Ya, karena kita ini masih ada hidup di bumi ini. Dibuktikannya dengan apa iman itu? Ya, yang pertama ya, apakah yang kita perbuat? Nah, itu kan iman itu butuh perbuatan kita. Terus bagaimana kita hidup? Nah, ya tak? Perbuatan kita masih dibutuhkan. Terus apakah kita ini melakukan firman Tuhan atau tidak? Semuanya itu membutuhkan perbuatan. Nah, firman Tuhan, firman kebenaran itu memang harus bisa menjadi perbuatan yang nyata. Itulah bukti iman.
yaitu iman yang bisa menyelamatkan. Sekarang saya bacakan contoh iman yang disertai perbuatan-perbuatan. Di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 14, 15 ya sangat jelas. Ini contoh yang luar biasa. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tentu jawabannya tidak. Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-harinya. Terus ayat 16 ini. Dan seorang dari antara kamu berkata, "Hei, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Nah, apakah gunanya itu? Nah, tidak ada gunanya kan? Ayat 17 sekarang. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, janganlah kita berpuas diri kalau saudara sudah mengalami mujizat misalnya ya. Sebab mujizat itu hanyalah menyembuhkan fisik tubuh jasmani ini dan bukan menyelamatkan jiwa. Hal ini perlu kita renungkan. Apa itu? Seringkali ya ada orang Kristen atau anak Tuhan itu hanya mengejar mujizatnya. Yang ajaib-ajaib itu ya. Mujizat atau kesembuhan fisik itu memang sangat penting bagi kita. Tetapi kita juga harus mengerti, mujizat itu tidak menjamin keselamatan kita ke sorga. Jadi seharusnya kita jangan hanya mengejar kesembuhan secara fisik saja. Walaupun itu perlu bagi kita. Tetapi yang lebih perlu, yang terutama adalah kita harus mengejar kesembuhan yang rohani. Yaitu apa? Sembuh dari kesesatan cara pikir kita. Sembuh dari cara hidup yang tidak benar. Sembuh dari ketidakmengertian atau dari kebodohan. Makanya perlu belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Sembuh dari hal-hal yang belum bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi inilah yang menjadi kerinduan kita mengalami mujizat rohani yang luar biasa. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Saya percaya kebenaran hari ini dapat membuka wawasan kita untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Apa itu? Kesembuhan fisik memang penting, ya, dan kita memang selalu berdoa untuk itu. Tetapi jangan lupa mengejar kesembuhan rohani kita juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.